Tim 7, channel Jejak Tim 7 bubar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, untuk saat ini kita ya kan lagi berada di Danau Cipule. Ya, alhamdulillah ya, pada subuh ini pemandangan juga masih indah, matahari baru sedikit muncul ya. Dan rencana kegiatan pada pagi hari ini kita mau berngobrol ria ya kan, sambil ngopi-ngopi, mungkin sambil mancing nanti di sini ya. Mudah-mudahan mendapatkan ikan ya pastinya ya, karena mancing pastinya ya, mudah-mudahan mendapatkan ikan. Syukur-syukur bisa berkilo-kilo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti kami di Jejak Tim 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi athaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan Jejak Tim 7 dimanapun berada, apa kabarnya? Alhamdulillah ya, pagi-pagi saya berkesempatan dengan kru. Beberapa memang tidak semuanya bisa hadir karena memang ada yang lagi kerja juga, masuk shift nih walaupun hari Minggu, ada yang baru pulang shift malam juga yang menyempatkan hadir gitu kan. Karena memang kami kru Jejak Tim 7 itu sudah punya kerjaan masing-masing ya. Ada kerjaan masing-masing yang memang kita harus lakukan, kewajiban kita masing-masing, termasuk saya sendiri juga begitu. Jadi kumpulnya kita tuh kayak kejadian yang langka sebenarnya. Bisa kumpul, bisa ada liputan, atau bisa ada suatu kegiatan tim itu ya, termasuk hal-hal yang luar biasa. Memang pas berkenaan bisa kumpul gitu. Banyaknya sih nggak bisa ya, karena memang akhirnya terundur. Jadi ini sebagai bentuk jawaban juga kenapa Jejak Tim 7 itu tidak intens upload video misalnya begitu. Iya, karena memang kita punya kerjaan masing-masing dan kita tidak punya stok video, kita nggak nyetok video. Tujuan kita buat channel YouTube ini memang salah satunya adalah hanya untuk bersiar ya, bersiar yang jelas untuk memberitahukan kepada kolega, sahabat, kawan Jejak Tim 7 dimanapun berada, agar yang kita anut ya, yang kita sembah, yang kita agungkan, junjungan kita ada ya satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa digantikan dengan hal-hal yang lain. Nah, jadi hanya kepada Allah lah kita meminta, memasrahkan diri kita, memohon perlindungan ya, diri kita dan keluarga kita, dan memohon rezeki kita kepada Allah, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini nikmat sekali nih bisa mancing gitu ya. Tapi belum strike ini kayaknya, belum dapat ikan. Kita lagi ada di salah satu danau ya Mas Imam, danau di Karawang. Danau apa Mas Imam namanya ini? Danau Cipule. Saya baru pertama kali kesini nih. Dulu ada di tengah. Oh, dulu ada di tengah. Ada ya kan. Sudah hilang. Berumur kayaknya ya kan. Jadi udah hilang. Tapi ada di tengah situ. Tapi itu di tengah-tengah ada kayak pulau kecil itu ya? Ya, apa emang danau buatan pastinya ya? Ya kan, yang buat SEA Games ya kalau nggak salah ya. Oh, buat SEA Games. Ya, SEA Games selancar. Oh gitu. Pantesan. Iya.
Ya, siap gitu. Sip. Mas Imam, ada yang tanya nih, netizen gitu ya. Kawan tim 7 nanya cikal bakal berdirinya tim 7 itu gimana sih katanya. Nah, Mas Imam tahu nggak? Cikal bakal berdirinya tim 7. Kalau cikal bakal kayaknya Om ada yang lebih. Mas Imam boleh di sebelah sini juga nggak apa-apa, Iya, biar nggak capek. Ya, Atau Om Bopo tahu nggak cikal bakal berdirinya tim 7 tuh gimana tuh? nah, mungkin Mbah Bopo. Sambil sedikit pilek nih saya. Ya. Baik ya, saya harus jelaskan cikal bakal terbentuknya tim 7. Intinya tim 7 itu awalnya memang dari sebuah organisasi ya. Dari sebuah organisasi, saya tidak perlu sebutkan namanya organisasinya apa. Alhamdulillah kami dipertemukan di dalam sebuah wadah itu yang kami diajarkan untuk bersyiar di situ. Untuk bersyiar, untuk selalu mengesahkan Allah ya, untuk selalu menomorsatukan Allah di dalam segala aktivitas kita. Alhamdulillah ya, atas apa namanya qadarullahnya, itu kan takdirnya Allah, kita dipertemukan di situ. Kami belajar bagaimana cara meruqyah, kami belajar bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya Allah dari bangsa gaib, dan kami belajar bagaimana mensyiarkan hal-hal di mana yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yang dilakukan di Indonesia. Contoh adabnya saat kita masuk ke makam gitu ya. Banyak nih Mas Imam juga ya tahu mungkin ya, orang yang masuk ke makam itu mohon maaf nih gitu. Negara kita kan memang negara yang luar biasa besar dan beragam. Masuk itu justru untuk meminta kepada makam. Tapi ini dari kami, dari apa namanya, sesama umat muslim ya, sama umat muslim. Padahal Nabi kita Muhammad SAW sudah menjelaskan adab-adab masuk ke sebuah pemakaman itu seperti apa, dan apa yang tidak boleh dilakukan di makam itu apa, dan apa yang boleh gitu kan. Karena memang masuk ke sebuah makam adalah untuk muhasabah diri, bahwasannya kita itu akan apa namanya, waktu kematian kita tuh kita nggak ngerti kapan ya. Yang muda ya pantas mati, yang muda yang biasa ya pantas mati, yang tua pun apalagi gitu kan. Semuanya kapanpun Allah akan mencabut nyawa kita itu kita akan nggak tahu ya, kita kan nggak tahu. Jadi di situ kita saling mengingatkan. Alhamdulillah kita contoh kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, yang saat kita berada di dalam sebuah organisasi itu kita ambil kebaikannya, kita contoh, kita lakukan, kita amalkan begitu. Alhamdulillah sampai detik ini tim 7 masih istiqomah dengan hal itu gitu. Nah, adapun kalau memang sampai terjadi bonus ya di YouTube, mungkin ada dapat penghasilan atau apalah, katakanlah begitu, itu semua sudah kami tim 7 musyawarahkan bersama, sudah kami apa namanya sepakati bersama. Ada beberapa pintu-pintu yang akan kita berikan ya, akan ada beberapa pintu-pintu yang akan kita bisa saling bantu-membantu dari hasil tersebut ya, karena memang kita sudah punya kerjaan masing-masing. Paling berapa sih ya kan, ini pun kita nggak mengejar itu, makanya kita nggak intens adanya pembuatan video dan sebagainya. Nah, dari situlah tim 7 itu terbentuk gitu. Di wadah yang dulu kita ketemu, karena memang itu organisasi yang besar ya, memang bagus, organisasi yang besar bagus ya, terus juga baik apa yang kita dapatkan itu, ilmu-ilmunya juga alhamdulillah berfaedah, sangat bermanfaat. Nah, itu sudah punya beberapa koordinator wilayah ya, di Karawang ini salah satunya ada. Nah, kami karena tinggal di daerah Karawang, kita masuk ke koordinator wilayah tersebut. Adanya beberapa fitnah, adanya beberapa hal-hal guncangan yang terjadi mungkin saat ada di kubu koordinator wilayah tersebut ya, menjadikan kami semua kalau bahasa WhatsApp itu dikeluarkan dari grup tersebut. Mungkin ada 1-2 oknum yang merasa bahwasannya tim 7 ini katanya caper gitu, katanya cari muka gitu. Padahal kita udah punya muka masing-masing ya.
wajah kita udah punya masing-masing. Itu tidak sama sekali. Karena memang yang perlu digarisbawahi adalah ketika kami dikeluarkan dari grup itu, Koordinator Wilayah Karawang, itu tidak ada tabayun sama sekali dan banyak hal-hal yang ganjil lah gitu. Yang mereka punya akses langsung ke pusat gitu untuk melaporkan hal-hal yang mereka buat-buat gitu. Tapi tidak ada ke kami yang seperti itu, dan itu sudah biarkanlah. Nanti peradilan di sisi Allah itu akan lebih luar biasa ketimbang urusan dunia yang begini-begini aja gitu kan. Kita tidak perlu membahas itu lebih dalam. Intinya kami tim 7 terus bergerak dan bismillah lillahi ta'ala, mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba, untuk semata-mata kami bersyiar demi terwujudnya paling tidak daerah kami sendirilah di Kabupaten Karawang ini berkurang gitu dari segi-segi kemaksiatan yang memang di situ bentuk-bentuk kemusyrikannya gitu. Mudah-mudahan dengan jalan-jalan yang kita tempuh ini dari tim 7 itu bisa mengurangi keadaan-keadaan kemusyrikan itu. Seperti itu. Ya, cikal bakalnya tim 7 itu itulah terbentuknya. Jadi sampai hari ini kami masih meruqyah juga sampai hari ini. Silahkan bagi kawan jejak tim 7 yang memang membutuhkan bantuan untuk ruqyah syariah, insya Allah gratis ya. Gratis ya, gratis. Tidak ada dipungut biaya sama sekali gitu ya. Terus kemudian kita sama-sama bismillah berjuang karena Allah. Kita gempur lah bentuk-bentuk kesyirikan, termasuk praktek-praktek perdukunan dan lain-lain yang memang di situ menyalahgunakan atau bisa dibilang ya syirik kepada Allah gitu. Intinya itu kita gempur di situ. Nah itu ya, jadi gitu Mas Imam ya, Om Bopo, mungkin cikal bakal terbentuknya tim 7 sampai saat ini gitu. Terus yang adanya fitnah-fitnah di channel-channel kami, mungkin bilang itu A, bilang B, bilang C, ya sudah. Kalau kami mah istilahnya sudah islah. Rihlah mah jalan-jalan sekarang. Sudah islah dengan hal itu. Sudah berdamai dengan hal itu. Biarkan saja, yang tidak tahu ya nggak akan tahu, karena memang tidak ada tabayun. Dan buat apa ditabayunkan gitu kan. Tapi nanti kalau ketika Allah sudah membuka peradilannya, nah nanti bakal tahu tuh satu persatu siapa oknum-oknum di balik itu semua gitu. Terus kemudian ada yang nanya tentang mediumisasi mungkin ya Mas Imam ya. Kenapa melakukan mediumisasi misalnya? Ya karena secara secara budaya, mohon maaf ya, saya melihat dari keadaan masyarakat Indonesia yang ketika ada praktek mediumisasi itu kepercayaannya justru malah lebih jauh ketimbang tidak ada. Nah, tapi kita juga melakukan ruqyah syariah. Ini kan hal yang bertentangan. Kalau dalam hukum ruqyah, ya nggak boleh peruqyah melakukan mediumisasi gitu. Nah, kalau dari sini saya kembalikan ke dalil yang mana innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in manawa. Kita tidak boleh memediumisasi orang yang diruqyah, itu yang saya paham. Jadi kita nggak boleh memediumisasi orang yang kita ruqyah. Nih kita lagi ngeruqyah orang nih, kita justru malah memasukkan jin tuh untuk ditanyakan kepada si pasien, kamu dari mana, kiriman apa bukan, apa tujuanmu ke sini. Di ruqyah tapi malah justru memasukkan jin. Ini nggak boleh, haram ini. Karena ruqyah itu mengeluarkan jin, mengeluarkan makhluk-makhluk jahat, makhluk-makhluk yang katakanlah setan dari bangsa jin untuk meninggalkan raga yang lagi kita ruqyah supaya bersih, supaya aman dari gangguan jin. Tapi kalau mediumisasi kepada mediator di saat kita memang mengungkap sebuah petilasan atau kita mengungkap sebuah tempat-tempat angker, ini justru saya rasa adalah sebagai media dakwah gitu. Karena kita dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak hanya kepada manusia,
tapi kepada makhluk jin juga. Terkadang jin yang kita mediumisasi kepada mediator, ya saya tidak tahu apakah niatnya benar-benar karena Allah, karena yang tahu niat kan Allah dengan si hamba yang melakukan. Sampai dia melakukan membaca 2 kalimat syahadat, itu kan berarti sebuah langkah di mana lagi-lagi itu syiar gitu. Kita syiarkan Islam kepada bangsa jin itu juga. Ya, meskipun tidak ada kewajiban manusia untuk mengislamkan jin atau apa, kita tidak ada paksaan kepada bangsa jin untuk memeluk Islam. Memang ada sendiri bangsa jin yang Islam, yang bersyiar kemudian untuk supaya mereka masuk ke dalam Islam, itu ada sendiri. Tapi kan dalam lingkup syiar ini, saat kita berada di tempat-tempat angker, kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasannya nggak perlu takut tuh. Ya, biasanya orang masuk ke area angker, apa yang dilakukan? Permisi, kulo nuwun ya. Lempar rokok kadang. Nah, gitu. Ada yang klakson, tin dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan sunnah gitu. Nah, kita bantu meluruskan, kita bantu mengingatkan. Ya, kita siapa gitu kan? Kita juga sesama manusia kan wajib saling nasihat menasehati ketika memang ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan sunnah, apalagi dari kalangan sesama saudara Islam itu kita sendiri ya. Makanya Nabi kita mengajarkan doa perlindungan ya. Semua lingkup diri kita tuh sudah ada doanya. Nah, satu hari kita melakukan aktivitas itu semua ada doanya. Itu kita kaji, kita amalkan ya, kita jaga iman kita, ilmunya kita kaji dan kita amalkan. Misal dari bangun tidur deh. Orang bangun tidur ada doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dia bangun pagi tuh, berangkat ke toilet, mandi, bersih-bersih, mau sholat subuh, masuk toilet ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, keluar toilet ada doanya, as'aluka ghufranaka. Dia menggunakan pakaian ada doanya, alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairin haulin minni wala quwwah. Ya, dia berwudu ada doanya ya. Dia selesai wudu ada doanya. Nah, satu hari itu dia berdoa perlindungan, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa lagi, na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa lagi yang lain, doa perlindungan masih ada. Misalnya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Na'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainil lammah. Dan banyak doa sampai kita mau tidur lagi ya, itu kita juga ada doanya. Saat kita berkendaraan ada doanya. Kita makan, selesai makan ada doanya. Minum susu, sesudah minum susu ada doanya. Dan semua diliputi dengan doa. Nah gitu. Inilah orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, tidak lepas dari doa. Nah, di saat kita masuk ke sebuah area angker yang kemudian mungkin banyak korban, ada penampakan-penampakan, ya di situ kita berusaha untuk menyikapinya dengan apa? Dengan doa, dengan sunnah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kayaknya ada yang nyangkut nih pancingan. Tuing tuh, tapi nggak tahu. Mudah-mudahan, tapi nggak sih kayaknya. Dimainin aja tuh sama anak-anak ikan nih. belum dapat ya. Sambil nunggu pancingan nih. Bismillah. Mudah-mudahan dapat. Jadi gitu. Ya, saya di sini orang yang tidak banyak ngerti tentang sejarah, tidak banyak ngerti tentang sesuatu hal yang bersifat goib, tidak ngerti banyak tentang hal-hal itu. Tapi saya ngerti bahwasannya kalau ada kebaikan, terus kemudian kita tiru kebaikan tersebut, kita contoh seperti apa yang diajarkan oleh Nabi, misalnya sunnah-sunnahnya kita ikuti, kebaikannya kita ikuti. Tapi kok ada orang yang nggak suka dengan kita ngikutin kebaikan? Wah, ini perlu dipertanyakan ini. Saya nggak ngerti nih, nggak sukanya kenapa ini gitu. Perlu dipertanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin punya jawaban sendiri, tapi saya tidak tahu. Atau ada orang yang merasa tersaingi dengan adanya channel Tim 7 ini. Ya Allah, masya Allah gitu kan. Kita tuh apa gitu ya? Kita tuh apa, channel juga cuman
begitu-gitu aja ya kan. Ya kita memang diniatkan untuk dakwah itu aja sih udah. Nggak mungkin channel yang sekecil ini gitu kayaknya ya kayaknya sih. Wallahu alam, nggak tahu nanti kedepannya bagaimana. Menyaingi channel yang sebagus itu, yang sekeren itu gitu, dengan sistem dakwah yang luar biasa, ada pola dan sebagainya. Ya kita ngikutin air mengalir ya, ngikutin arus saja kita mah, bismillah tuh. Nah, makanya nggak pernah ada yang namanya ditunggu 1 purnama 2 purnama kita ikutin, tuh nggak pernah. Karena kita punya kegiatan masing-masing, punya jadwal, punya kerjaan dan masing-masing. Kita tidak serta-merta kemudian fokus hanya di channel ini saja, tidak seperti itu ya. Jadi mohon maaf nih, saya aturkan mohon maaf sebesar-besarnya ya. Karena apa? Saya juga tidak mengerti, mungkin kami ada salah ya, namanya manusia itu tidak lepas dari salah ya. Inna kullu bani adam khata'un ya kan. Innama kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu mempunyai salah. Tapi wa innama khata'ina tawwabun, ya sebenarnya itu kan ya, kalau punya salah ya bertobat kepada Allah ya. Kami mungkin ada salah, mungkin kami ada kata-kata yang menyinggung hati, perasaan, atau bahkan instansi tertentu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili tim dan kru tim 7 di sini semua, kami tidak terlepas dari salah dan khilaf begitu ya. Alangkah baiknya kalau memang kami ada salah atau khilaf, adalah kita sesama manusia dan ngerti tahu caranya kita untuk tabayun seperti apa yang dilakukan oleh Nabi kita, lakukanlah itu sesuai sunnah ya. Tidak semerta-merta kemudian menghakimi tanpa ngerti tanpa ngerti apa yang terjadi sebenarnya gitu. Akhirnya timbullah fitnah ya. Kita harus tahu, kita harus takut sama peradilan Allah nanti nih ya. Kalau udah di hadapan Allah nanti, kami balik untuk beralasan kepada Allah kenapa ya, siap-siap saja kalau begitu. Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya mungkin itu sedikit ya apa yang saya bisa sampaikan di pagi hari ini begitu ya Om Bopo. Kalau kita ngikutin netizen nih, apa yang diinginkan netizen dengan semua perkara ini, maka tim 7, channel Jejak Tim 7 harus bubar. Harus bubar itu. Tapi kalau kita ngikutin apa kebaikan ya, tentang kebaikan, insya Allah channel ini akan dilindungi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, kemudian akan berjalan terus, insya Allah. Begitu, insya Allah ya. Wallahu a'lamu bishawab. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila memang ada salah kata, ada salah menyakiti perasaan saudara sesama muslim gitu ya. Mohon dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya ya. Kami manusia biasa, pastinya juga ada salah, ada luputnya, ada khilafnya. Jangankan kami, Nabi saja juga banyak hadis yang menerangkan pernah melakukan kesalahan gitu ya. Seperti itu. Boleh silakan. Nah, itu ya. Nah, kalau ini saya tidak bisa banyak komentar. Intinya begini. Semua makhluk di dunia ini miliknya siapa? Milik Allah ya, Subhanahu wa ta'ala. Kita setuju ya dengan itu ya. Hati mereka yang menggerakkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Dan kami sudah jelas mendeskripsikan, jangan percaya. Ya, di awal video, baik mungkin di akhir video ketika sudah selesai liputan saat closing, saya selalu bilang jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh makhluk. Ambil baiknya saja dengan liputan kita. Ambil baiknya, jeleknya buang, udah nggak usah anggaplah hiburan gitu. Yang kita sajikan di sini adalah lebih kepada syiarnya ketika kita berada di tempat-tempat yang memang dirasa berbahaya gitu. Ini ada doanya loh gitu. Ada cara penanggulangannya loh. Ada kelakuan-kelakuan Nabi yang bisa kita contoh loh di saat seperti ini, misalkan begitu.
Contoh ketika melihat orang kena musibah, kita juga berdoa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa alif li khairu minha. Misalnya, ya kan? Kita berlindung dari musibah yang terkena kepada orang tersebut tadi, misalnya seperti itu, dan banyak lagi ragam doa-doa yang kita sama-sama belajar gitu di sini. Nah, itu aja sebenarnya. Adapun yang datang dari sang yang gailan si A, si B, si C, saya sendiri tidak mau mempermasalahkan itu, tidak mau meyakini kalau bahwasanya si A, si B itu ya seperti itu. Contoh aja, saya sepil satu nama aja, Ki Jarot misalnya, hampir di semua liputan, tidak hanya di Jejak Tim 7, boleh dibuka channel-channel lain, ada dia muncul nama Ki Jarot itu banyak. Nah, kita di bangsa manusia misal ada nama Agus Agus itu banyak, apalagi yang memang kelahirannya di bulan Agustus. Nah gitu, banyak. Jadi dia nggak tahu lah itu kemana nih. Terkait terakhir liputan kita di Kuta Tandingan misalnya, pengislaman 7 harimau Mataram, ya udah begitu saja, kita nggak ngerti gitu. Nantinya bakal kemana-kemana itu udah mengalir aja, karena memang yang mau kita ungkap itu tadinya di Kuta Tandingan itu adalah Masjid 1000 Pintu. Ya alhamdulillah kita dapat kebaikan dari situ tuh. Ya itu salah satu pendakwah yang membangun masjid hampir di 300 daerah ya. 300 daerah dengan 300 masjid. Luar biasa itu. Tuh pemuda tuh harus begitu. Bangun tempat-tempat ibadah yang baik, yang benar, ramaikan masjid. Ya, sholat di masjid, doa di masjid. Jangan yang dibangun petilasan, yang dibangun makom lah. Ini Masya Allah, kita ciptakan Indonesia yang luar biasa tenang, hidup damai, penuh dengan keselamatan, jangan dengan penuh kemusyrikan. Ini Masya Allah, inilah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kami beserta tim 7 semuanya. Itu sih alhamdulillah ya, jadi udah kejawab ya. Oke, sudah terjawab. Ada lagi mungkin pertanyaan? Kenapa ada kemiripan dan kesamaan? Itu sudah jelas itu. Ya, sudah jelas ada kemiripan dan kesamaan, ada ya. Kami meniru hal-hal baik yang kami dapatkan. Kami menjaga iman, ilmu dan amal kami. Ya, itu dari yang kita pelajari. Itu. Sehingga bisa terjadi kemiripan, sehingga bisa terjadi hal-hal yang mungkin mohon maaf ya, ada yang bilang menyamai atau menandingi. Aduh, itu kalau itu nggak ada sama sekali. Siapa kita menanding-nandingi, nggak ada itu. Masya Allah. Saya kalau bisa memfotokopi karakter seorang ustadz gitu kan, beliau yang kita sebut abah, kita fotokopi perbanyak. Kalau boleh taruh di tempat-tempat daerah-daerah tuh, tiap daerah ada. Kalau bisa, tapi kan tidak ada. Beliau hanya satu orang, sosok yang mungkin dibutuhkan banyak orang, sosok yang menjadi sebuah panutan banyak orang, ya begitu kan. Nah, beliau sudah mengajarkan, ya mudah-mudahan apa yang kita berikan menjadi jariah, kan begitu. Nah, seperti itu. Siapapun yang mau niru Jejak Tim 7 juga, kalau misalkan memang berkompeten mah, ya monggo aja. Kami tidak bisa menolak, tidak bisa mengiyakan, tidak bisa menolak gitu kan. Ya itu judulnya begitu, memang tidak bisa mengiyakan, tidak bisa menolak. Tapi tanggung resikonya masing-masing. Tanggung resikonya masing-masing. Karena semua itu punya resikonya sendiri-sendiri. Ah itu, Insya Allah ya. Makanya dalam hal ini, kalau memang tidak tahu ilmunya juga, bahaya ini, bahaya. Jin yang sifatnya sangat halus, tablis iblis itu yang sangat halus, itu perlu kita kita bentengi dengan benteng yang benar-benar kuat. Tidak hanya dengan doa, tidak hanya dengan ilmu, tapi juga dengan amal, tapi juga dengan semua hal yang kita pelajari di dalam Quran dan hadis. Taraktu fikum amroini lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tidak kutinggalkan pada kalian 2 perkara, yang mana kalau kalian berpegang teguh pada 2 perkara ini, maka kita tidak akan pernah sesat. Apa itu 2 perkara itu? Kitabillah, Al-Quran, kitabnya Allah, wa sunnati Nabi, dan sunnah-sunnahnya Rasul al-Hadis. Nah, itu aja udah, itu jadi pegangan kita. Aman hidup itu.
kita nggak akan tersesat. Bismillah, kita kembalikan lagi semua ke sunnah dan Al-Quran. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau mohon maaf nih, ada orang yang hatinya ada iri, dengki, ada sakit hati, ada yang tadi mungkin bahasanya caper ya, atau carmuk. Ya itu wallahu a'lamu bishawab. Apakah itu yang terkena bisikan-bisikan ya gitu ya. Nah, kalau kita daripada memang membuat gaduh, kalau guru saya dulu pernah bilang, kalau ente dirasa banyak orang nggak suka dengan kehadiran ente, banyak orang berbuat gaduh, kita ngalah aja, mending kita ambil jalan kita sendiri tapi tetap lurus jalan kita yang kita ambil gitu. Seperti itu, alhamdulillah. Oh gitu. Sejak kapan bergabung dan sejak kapan ada kegiatan Dari mana belajar mediumisasi? Yang jelas bukan dari guru kami, bukan dari ustadz kami, bukan. Mediumisasi itu sebenarnya kalau mau ditelaah dari segi psikologi atau dari literasi yang ada di Google, bisa aja dipelajari sebenarnya. Ilmu yang ada di dunia itu semua bisa dipelajari. Ilmu yang ada di akhirat pun itu bisa dipelajari. Ya, hadisnya apa? Man aradda dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradda al akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau orang mau tahu dunia itu ada ilmunya. Kalau orang mau tahu akhirat juga ada ilmunya. Kalau orang mau tahu dua-duanya itu ada ilmunya. Tapi saya di sini tidak bisa kasih tahu bagaimana caranya. Saya pun tidak mau mengajari seperti itu. Ya, karena saya juga ada khusus lah gitu ya. Ada tahu ilmunya itu gitu. Untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi nggak boleh. Nah, sejak kapan kita melakukannya? Saya lupa tuh. Sejak kapan kita membuat channel tuh, Tim 7? Sebenarnya sudah lama ya. Dari semenjak kita membuat grup Tim 7, itu kita sudah mulai dari Ruqyah Syariah itu. 2022 ya, door to door itu. Door to door. Kita samperin orang yang butuh pertolongan, butuh butuh penanganan dari segi ruqyah, kita samperin satu. Alhamdulillah itu. Kalau dilihat dari list pasien mah sudah ratusan, 200 lebih mungkin. Yang terlist ya, yang terlist, yang tidak terlist nggak tahu itu berapa. Itu semua alhamdulillah ilmunya ada yang ngajarin kalau itu. Ya, cara meruqyahnya itu ada yang ngajarin. Mudah-mudahan jadi jariah buat beliaunya gitu ya. Caranya masih saya pakai sampai sekarang dan alhamdulillah efektif sekali. Kami pernah berjuang bersama-sama itu dengan cara ruqyah itu. Allah berikan alhamdulillah kemudahan. Banyak pasien-pasien yang dengan izin Allah sembuh dengan cara itu gitu. Yang jelas tidak dengan kesyirikan. Kita tidak ada ruqyah syirkiyah, nggak pernah itu, nggak ada. Ruqyah harus punya sajen, tidak ya, nggak boleh, itu haram. Ruqyah harus bakar dupa, tidak. Ruqyah harus bawa ayam hitam untuk disembelih, nggak boleh. Ruqyah harus bawa telur, nanti dipindahkan ke telur gitu penyakitnya, juga tidak. Kita menggabungkan ruqyah dengan sistem totok ya, seperti di tempat-tempat sepanjang tulang belakang dan bagian-bagian tertentu yang memang harus ditotok supaya area-area itu terbuka dan lancar lagi peredaran darahnya. Karena makhluk jin itu suka sekali tuh bersarang atau membuat simpul-simpul di bagian-bagian tertentu pada manusia. Itu. Jadi kalau dibilang dari kapan, saya sendiri sebenarnya lupa ya. Diawali dengan ruqyah memang semua itu. Alhamdulillah sampai saat ini. atas alasan apakah ada Sebenarnya tidak ada sama sekali alasan membuat channel itu untuk apa tidak ada. Intinya kami sadar sekarang cara berdakwah itu dengan menggunakan media sosial. Kami sadar eranya, zamannya sekarang
berdakwah itu dengan cara membuat media sosial. Dengan seperti itu generasi Gen Z ya, generasi X, generasi Y, W dan sebagainya itu yang senang mengakses media sosial. Ya, kami berharap mudah-mudahan ini kena gitu ke generasi-generasi tersebut sehingga tidak hilang ilmu itu gitu dan terekam jejaknya. Nah, seperti di jejak tim 7. Nah, itu di situ. Jadi ya memang itu tujuannya, hanya untuk berdakwah. Nah, dengan melalui media sosial. Ya betul. Memang banyak yang tidak terdokumentasikan ya. Kita menggunakan alat seadanya, HP masing-masing, tripod masing-masing. Ya, sekali lagi kita nggak ada sama sekali. HP sampai HP seadanya, lighting seadanya, semua seadanya. Karena kita niatnya memang untuk berdakwah ya. Kalau mungkin iya kita buat channel, kayaknya sih untuk 7 orang, tim 7 misal ya, kita patungan 1 orang 1 juta aja dari hasil gaji kita, kebeli tuh alat-alat tuh. Kayaknya ya, beli sih kayaknya tuh. Kayak misalkan mic atau misalnya lighting yang bagus ya, kamera yang bagus gitu. Insya Allah tuh bisa kebeli, tapi kita tidak memfokuskan untuk itu. Bismillah, channel kita berjalan begitu saja dengan tujuan kita dakwah. Asli tidaknya semua itu wallahu a'lamu bishawab. Ya, kembali lagi ke sana. Asli atau tidaknya. Yang jelas tidak ada rekayasa. Kalau mau ikut gabung saat tim 7 sedang ada liputan, boleh. Monggo, silahkan. Sampai waktu kemarin di salah satu perkampungan warga di daerah Karawang Karawang Utara ya. Utara. Terus semua ngumpul tuh. Ada babinsanya ada RT RW-nya ada ustadznya juga ada. Menyaksikan secara langsung, melihat secara langsung, bahkan ada warga ya yang pengen gitu, penasaran di mediumisasi seperti apa sih. Ada yang begitu juga. Itu seperti itu. Nanti baru tahu deh aslinya tuh gimana saat liputan. Gitu. Sejak kapan mereka hadir juga kita nggak bisa prediksi, nggak tahu kita. Sejak kapannya nggak ngerti. Karena bangsa jin itu bisa saja bersembunyi, bisa saja menyerupai sesuatu, bisa saja ibaratnya mengkondisikan, mempolitikan sesuatu gitu ya. Jadi jin itu sendiri kan dari kata asalnya jin ya, artinya itu sembunyi atau tidak terlihat ya, jin ya, janun, jin artinya seperti itu. Nah, nggak dapat ya. Itu sahabat kawan jejak tim 7 sambil mancing kita. Masya Allah, belum strike seperti tersenggol. Enggak ya kayaknya mah, belum ada nih ikan yang nyangkut nih. Insya Allah, ini danau ini memang luas sekali, baru pertama kali, dan banyak ya di sebelah sana juga banyak yang mancing itu. Kita juga belum tahu itu. Kita liputan itu harus nunggu semuanya free, nggak bisa kita paksakan ya. Keluarga nomor 1, pekerjaan nomor 1 itu karena perjuangan kita. Pertama itu keluarga dulu ya, kedua kolega, nah baru ke masyarakat luas gitu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi anfusakum diri kalian, keluarga kalian, baru yang lainnya tuh. Jadi ada lagi kapan lagi belum tahu juga. Ikuti aja terus jejak channel kita, jejak tim 7, insya Allah ada lah gitu ya. Tapi nggak tahu kapan lagi. Ini bisa jadi vlog akhir tahun 2024 ini. Vlog akhir tahun 2024. Tapi emang kegiatan-kegiatan kita banyak yang tidak terliput, sehingga ya apa adanya. Memang saya sekali lagi katakan apa adanya gitu ya. Ada lagi kapan nggak tahu. Cuman kemarin ada kisi-kisi itu sedikit. Ada kisi-kisi sedikit nih. Ada yang tahu nggak kisi-kisinya?
Jadi kemarin terkait liputan kita terakhir tuh di Kuta Tandingan mengenai yang namanya pengislaman 7 harimau Mataram ya. Dari ke Mataram juga kita nggak ngerti bisa begitu ceritanya. Itu mengerucutkan kita atau mendeskripsikan kita pada satu lokasi di daerah timur Jawa. Nah itu. Tadinya saya berpikir karena ini di luar dari liputan ya. Si makhluk itu masuk ke salah satu mediator. Kemudian membisikkan saya bahwasannya di sana ada sebuah lokasi yang bisa memanggil seluruh daripada pasukan harimau Mataram. Tepatnya di Alas Lodoyo. Nah itu daerah Blitar, Jawa Timur. Saya nggak tahu tuh tadinya itu. Saya kira Lodoyo yang dimaksud Lodaya. Bedanya di Jawa Barat, Jawa Timur kan. Di Jawa Barat ya, Jawa Timur mah gitu. Lodoyo, Lodaya kali ya. Lodoyo, Lodaya. Nah itu nggak paham saya tuh. Ternyata setelah benar melihat literasi di beberapa media gitu, ada alas itu, Alas Lodoyo. Dan terletak di bagian Blitar dan ternyata dibungkus juga dengan legenda harimau itu. Legenda harimau dan ada salah satu saya sebutkan mungkin pusaka yang mana ketika pusaka itu didapatkan itu bisa memanggil seluruh pasukan harimau Mataram. Wallahu a'lamu bishawab. Itulah bangsa jin dengan segala tipu dayanya mungkin atau segala informasi-informasi yang didapatkan. Nah kita mah nggak anggap itu sebuah hal yang wow juga tidak. Kenapa? Karena kita tadi punya urusan masing-masing, punya keluarga masing-masing yang harus kita nafkahi, harus kita berikan perhatian dan lain-lain. Mending urusin ibadah kita aja dulu. Nah gitu. Ketimbang harus ke sana. Kita punya kerjaan, kita terikat dengan perusahaan kita masing-masing ya. Gitu kawan tim 7 ya. Mungkin itu kisi-kisinya. Tapi akan sampai ke sana atau tidak, kita serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rezekinya mungkin ada kesempatan bisa ke sana. Kalau tidak ada ya masih di daerah kita sendiri saja. Nah, itu insya Allah. Nah betul. Yang terpenting adalah poin dari dakwahnya itu sendiri. Ya, Mas Imam, ada pertanyaan Mas? Ada tambahan mungkin? Masih mancing terus. Masih mancing. Masih menyimak. Bobo saja saya wakilkan ke Bobo saja. Untuk perkenalan Bobi sendiri ini dari Apa tuh? Pengenalan nama. Sebelum-sebelumnya kegiatan apa? Oh iya. Kalau saya kegiatan banyak ya alhamdulillah. Banyak sekali, apalagi kalau di bulan Ramadan itu harus benar-benar punya kegiatan yang arahnya ibadah seperti itu. Kalau kegiatan sehari-hari memang mengajar bahasa Jepang gitu ya. Yang mau ke Jepang juga boleh ya, nanti hubungi saya. Yang mau ke Jepang mau dibantu boleh, ayo kita sama-sama cari rezeki. Mungkin rezekinya ada di negeri Sakura sana mungkin. Negeri Konoha. Nah itu bolehlah. Sedangkan teman-teman lain itu punya kegiatan di masing-masing perusahaan ya. Nah, ada di pabrik, ada di instansi tertentu. Nah seperti itu. Yang jelas kita semuanya saat ini ya bekerja di tempatnya masing-masing. Adapun channel itu nomor sekian. Channel itu nomor sekian. Gitu ya. Kawan jejak itu. Jadi mohon bersabar menunggu video selanjutnya mohon bersabar. Silahkan ya gitu. Cukup ya? Mas Imam, ada tambahan? Cukup ya. Udah terwakilkan sama Om Syekh. Baik, mungkin sedikit tadi tentang kita lagi ada sedikit kegiatan mancing di hari ini pagi ya, alhamdulillah. Dan sekali lagi saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, apabila kami memiliki salah, memiliki khilaf atau memiliki banyak menyakiti hatinya saudara sekalian.
kami mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu ya. Pertanyaan Pak, kenapa manggil Ombe dengan Omsek? Itu aduh berat tuh pertanyaannya itu. Berat pertanyaannya itu ya. Sebenarnya saya sendiri nggak mau dipanggil Om Seh ya, saya pengennya dipanggil Om B. Itu kayak hanya bentuk penghormatan aja kayaknya tuh. Karena Ombe tidak mau dipanggil guru. Nah, kan lebih baik manggilnya Om Seh saja. Kita sama-sama saja. Sensei boleh lah. Om Seh, sensei. Kalau pengajar ya Om. Iya, Kan bener. Guru bukan karena apa tapi guru karena mengajar. Berbahasa Jepang. Iya benar. Masya Allah. Pak Guru nggak mau, nggak mau ya Pak. Om Seh saja lah. Oke. Enggak, mungkin hanya sedikit itu saja pagi hari ini ya, sambil menikmati danau yang begitu indah. Alhamdulillah. Ayo mampir ke sini, kita mancing bareng-bareng, meninggalkan penat ya. Meninggalkan penat sambil berjemur pagi yang sehat nih insya Allah ya. Vitamin D. Vitamin E, vitamin D ya. Sambil nyocol gorengan dan apa namanya lontong dengan sambal kacang, insya Allah barokah ya. Sambil berzikir kepada Allah dan ingat selalu untuk membaca doa perlindungan. Ya, kita kasih makan ikan dulu lah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah sampai di rumah lagi. Karena tadi juga handphonenya sempat mati ya, cuacanya sudah mulai panas. Kemudian mancingnya juga boncos, nggak dapat apa-apa. Jadi ya kita coba untuk pulang aja deh ya. Bismillah, belum rezekinya berarti. Sampai lupa closing tadi ya, kawan Jejak Tim 7 dimanapun berada. Sekali lagi kami aturkan maaf sebesar-besarnya apabila memang kami memiliki kesalahan atau khilaf begitu ya. Mending daripada tadi mancing boncos, saya mau ngasih makan ikan aja deh. Nih di rumah kebetulan juga ada pelihara ikan ya. Jangan kemana-mana, tetap terus ikuti jejak kami di Jejak Tim 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.